Oi, sakit goblok! Film dimulai yang memperlihatkan dua orang jurnalis yang bernama Aaron dan Dana di sebuah penjara. Mereka bertemu dengan seorang dokter bernama Ranbir. Tujuan mereka untuk mewawancarai salah satu tahanan di penjara tersebut yang bernama Michael. Faktanya Michael seorang pembunuh berantai atas 5 orang di Haddonfield pada tahun 1978. Following your case for years and still know very little about you. Your guilt, about their fate. Night. About those involved. Semenjak kejadian tersebut hingga sampai sekarang, dirinya hanya diam saja dan tidak berbicara sedikit pun, tidak ngopi atau ngudut. Aaron mencoba mendekati dan membujuknya agar berbicara tentang kejadian 40 tahun lalu. Namun Michael tetap tidak mengatakan apa-apa, malah suasana sekitar menjadi mencekam. I borrowed something from a... Dan seketika para tahanan lain mengamuk setelah Aaron menunjukkan sebuah topeng, yang mana topeng tersebut pernah dipakai Michael untuk membunuh. It's a part of you, Michael. Say something, Michael. Setelah mereka gagal membujuk Michael untuk berbicara, mereka berdua mendatangi rumah seorang nini-nini yang bernama Laurie. Mereka ingin menanyakan tentang kejadian pembunuhan 40 tahun lalu. Faktanya Laurie merupakan satu-satunya korban selamat dari pembunuhan tersebut. Akibat kejadian itu, Laurie sangat trauma sampai membuat hubungan dirinya dengan cucunya renggang. Setelah mencoba membujuknya, Aaron dan Dana kembali gagal dan mereka malah diusir dari rumah Laurie. Get out. Adegan berpindah yang memperlihatkan seorang gadis yang bernama Ellison, ibunya yang bernama Karen Stroud, dan ayahnya yang bernama Ray Nelson. Ellison merupakan cucu dari Laurie. Tak lama datang dua teman Ellison yang bernama Vicky dan Dave nyamperkan Ellison untuk pergi kuliah. Saat di jalan, Dave menyalakan petasan dan menaruhnya di dalam labu yang sudah dibentuk ala-ala Halloween. Di koridor kampus, Ellison bertemu dengan Cameron. Tampaknya mereka saling suka hingga melakukan di tempat tersebut. Tak lama datang seorang temannya yang bernama Oscar. Kerengenah-ngenah aing diganggu, cenagenya cek si Ellison. Saat di kelas terlihat Laurie di lapangan kampus. Ia memberikan sebuah amplop yang berisi uang pada Ellison. I'll save for college then. Fuck college. Don't worry about your mom. Why can't you? All this hiding, all this your family. If the way I raised your mother, he's prepared for the horrors of this world. Di kediaman Laurie terlihat dia sedang berlatih menembak. Akibat trauma yang berlebih, ia sudah menyiapkan berbagai senjata dan jebakan di rumahnya. Di sisi lain juga diperlihatkan para tahanan yang akan dieksekusi mati dan dipindahkan menggunakan bus. Don't worry, Michael. I'm seeing my duty through till the end. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Cameron mengikuti acara makan malam dengan keluarga Ellison. Tak lama datang Laurie, namun ia tetap tidak bisa menghilangkan rasa traumanya. Akhirnya Laurie pergi dari restoran tersebut. Di tempat parkir, Karen menceritakan masa kecilnya pada Ellison, yang pada saat kecil ia sudah diajarkan cara menembak oleh orang tuanya. Social services came when I was 12 years. For life. Trying to get over the paranoia. It's not your job to save her. I keep your reception on this thing ever since the end. Di sebuah jalan memperlihatkan seorang ayah dan anaknya yang bernama Kevin. Mereka berhenti setelah melihat sebuah kecelakaan bus dan ada seseorang yang berdiri di jalan. Untuk memastikan si ayah pergi keluar namun tidak kembali lagi. Kevin yang khawatir pun keluar untuk menyusul ayahnya. Wait here. Saat si Kevin masuk ke dalam bus, ia melihat Dr. Ranbir dan langsung menembaknya. Dan saat kembali ke mobil, tiba-tiba sudah ada seseorang di dalam yang langsung mantokkan si Kevin hingga ia meninggoy. Ternyata bus yang mengalami kecelakaan tersebut adalah bus yang mengikuti para tahanan, salah satunya Michael Myers. Sit down. I need to see it. Whew. Being shot. All right, stay with me. Did who escape?
I got a cousin who works at a... Adegan berpindah yang memperlihatkan dua orang jurnalis Dana dan Aaron sedang menceritakan kejadian pembunuhan 40 tahun lalu di tempat pemakaman. Mereka ditemani oleh seorang ibu-ibu. Dan terlihat ada seseorang yang mengintai mereka di balik tatangkalan. See you did. To slice the base of... Setelah dari tempat pemakaman, mereka berdua berhenti di sebuah pom bensin. Dan saat Aaron mengisi bensin, Dana pergi ke toilet untuk membuang hajatnya. Excuse me? Bathroom. It's out. Tiba-tiba muncul seseorang yang merulukkan huntu manusia ke dalam toilet. Melihat hal tersebut, Dana pun kaget dan berteriak untuk meminta tolong. Di saat Aaron akan membayar bensin pertalit, dia melihat semua pegawai pom bensin tersebut sudah terkapar tak bernyawa. Mendengar jorokan si Dana, Aaron langsung nyamperkeun dan ia melihat sudah ada Michael di sana. Ia mantekeun sebelah besi yang dibawanya. Namun yang kita tahu, seorang psikopat pasti sangatlah kuat. Akhirnya mereka berdua harus meninggoy saat itu juga. Setelah berhasil membunuh, Michael mengambil topeng andalannya di mobil Aaron dan memakainya kembali setelah 2 dekade. Acara berita di TV menyiarkan kecelakaan bus yang mengangkut para tahanan termasuk si Michael. Melihat hal itu, Laurie sadar kalau keluarganya sekarang dalam danger. Ia langsung pergi ke rumah Ellison untuk menyuruh mereka semua pergi dari situ. Namun karena Karen tidak mendengar, malah si Laurie yang diusir dari rumah. You get it. I have tried to protect you and prepare you. A dark and evil place. It is full of love and understanding. Do you have a gun? No, you need to go. State issue. You're on the phone. There's a reason. I'm gonna pick that one over on front. Ketika malam pun poek, terlihat Michael dengan topengnya masuk ke salah satu rumah warga dan mengambil palu di gudang. Ia langsung membunuh seorang ibu rumah tangga dan mengambil sebuah pisau dapur. Pisau itu untuk membunuh para korbannya. Kemudian ia mendatangi rumah lainnya dan langsung membunuh pemilik rumah dengan mendojoskan pisau di bagian behengnya. Di sekolahnya terlihat Ellison sedang berpesta di malam Halloween. Saat sedang berjoget, ia mendapatkan telepon dari Vicky yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. Di saat yang bersamaan, Laurie juga menelpon namun Ellison mematikannya. Saat masuk kembali ke pesta, ia melihat Cameron sedang kipokan dengan wanita lain. Ellison pun merasa cemburu dan meninggalkan Cameron. What? What's this? What, dude? Fucked up. No, I got me fucked up. Hold up, wait. I'm done. Di rumahnya Vicky, dia didatangi oleh pacarnya yang bernama Dave. Dengan kondisi rumah yang sangat sepi, mereka melakukan itu. Namun tidak jale karena keponakannya yang bernama Julian terbangun. Aing tuh jadi ngeunah. Ia berkata kalau ada sosok yang ia sebut Boogeyman di kamarnya. Come on, show me where you saw Boogeyman. I'll protect you. I'm strong. I got you. No. I'll check it out. Excuse me, sir? What are you doing in here? You need to leave. Gotcha. Si Vicky pun mencoba mengecek dan tidak ada apa-apa di kamarnya. Ia menyuruh Julian untuk tidur kembali. Namun saat Vicky menutup pintu, tiba-tiba Julian, I'll go get help. You're gonna get killed, Dave. setelah kejadian tersebut, seorang sheriff dan Laurie sedang berusaha menangkap Michael. Si sheriff memasuki rumah Vicky untuk memeriksa. Ia melihat semua orang dalam rumah sudah tewas mengenaskan. Tak lama datang pasukan polisi ke tempat kejadian. Look who's up. Me. And he will kill again unless he's captured. Laurie dan sejumlah polisi mendatangi rumah keluarga Ellison. Ia menyuruh mereka semua untuk ikut dengannya. Namun Ellison tidak ada di rumah. Ellison sedang bersama si Oscar. Namun saat Ellison meninggalkannya, tiba-tiba Allison, please, they were... Hey,
Si Oscar pun langsung dibunuh oleh si Michael. Saat itu juga, mendengar jorokan si Oscar, Ellison kembali dan melihat mayat Oscar sudah bersimbah getih. Ia juga melihat Michael. Sontak saja ia ngajawak minta pertolongan. Setelah mendapatkan pertolongan, tak lama datang Sheriff Hoskins untuk menenangkan Ellison. It's okay. Everybody get back to your houses now. Lock the door. Back in your houses now! You heard the officer. Akhirnya Laurie membawa Karen dan Ray pindah ke rumahnya. Di sana mereka diberikan senjata untuk melawan Michael. Kini Ellison sedang bersama Sheriff dan Dr. Renbeer. Saat di jalan mereka melihat Michael dan langsung menabraknya sampai ngagubrog. Don't shoot him. He's dead. Stay back. No. Michael yang sudah terkapar, Dr. Renbeer pun langsung mendekatinya dan menyuruh Sheriff untuk tidak menembaknya. Ia malah menusuk Sheriff hingga tewas dan memakai topeng Michael. Ia memasukkan Michael ke dalam mobil bersama Ellison. Make room for my patient. I want to kill this man. The crimes you observe. Di dalam mobil, Michael kembali sadar dan membunuh Dr. Renbeer. Beruntung ia tidak membunuh Ellison dan Ellison berhasil kabur. Ray melihat CCTV di rumah Laurie. Ada mobil polisi di depan rumahnya. Ia mencoba keluar untuk mengecek dan melihat di mobil tersebut ada mayat polisi dalam keadaan yang mengenaskan. Tiba-tiba muncul si Michael yang langsung menikamnya dari belakang. Laurie yang menyadari kejadian itu, ia menyuruh Karen untuk turun ke ruangan bawah. Sempat rubag-abik oleh Michael. Beruntung si Laurie masih selamat. Ia terus berjaga-jaga dengan membawa senjata andalannya. Melihat bercak darah yang mengarah ke arah lemari, pas dibuka, ternyata di dalam lemari tersebut berisi mayat Ray. Saat itu juga muncul Michael dan terjadilah pergelutan antara Laurie dan Michael. Namun sayang, Michael berhasil menusuk Laurie dan melemparnya sampai ngancleng. Ellison berhasil bertemu kembali dengan ibunya dan nyumput di ruang bawah tanah. Menyadari Michael yang berusaha masuk, Karen mengambil senjata dan bersiap untuk menembaki Michael. Namun tiba-tiba lagi anjing. Muncul Laurie yang langsung menembaknya dari belakang. Ternyata si Laurie masih hidup setelah bergelut dengan Michael dan terjatuh. Melihat hal itu, Ellison mengambil sebuah pisau dapur dan langsung menusuk Michael. Setelah itu mereka mengaktifkan jebakan, yang mana jebakan tersebut bisa membakar rumahnya dan mengurung Michael di sana. Akhirnya mereka bertiga selamat dan menumpang mobil losbak untuk pergi dari tempat itu. Film pun anggesan. Film Halloween tahun 2018 ini adalah direct sequel dari film pertamanya di tahun 1978. Kali ini serial Halloween tahun 2018 sungguh mengklimakskan, mengklimaks. Ditambah jiwa-jiwa psikopat yang ada di dalam tubuh saya menggebu. Gimana? Jelas sih. Dah lah, mungkin segitu aja alur cerita film Halloween. Saya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Daiki Michael.